Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatimatul Uma, NPM 22010236. Dan saya Nida Uljana, NPM 22010237. Dan saya Sarifatul Aini, NPM 22010237. Oke, baik, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab siswa sebagai warga sekolah dasar dan interaksi yang terjadi di sekitar sekolah fase B kelas 4 sekolah dasar untuk memenuhi tugas pengembangan konsep dasar IPS Oleh dosen pengampu Pak Burhanuddin MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran siswa di lingkungan sekolah sebagai pelajar. Siswa tentunya memiliki peran penting dalam pendidikan. Mereka terlibat dan berinteraksi dengan siswa lainnya, serta guru berpartisipasi dalam diskusi kelas dan juga bertindak dengan cara yang reseptif. Dengan perkembangan zaman, peran peserta didik dalam pendidikan telah dialihkan dari fasilitator menjadi pendamping. Baik, peran siswa di lingkungan sekolah antara lain: yang pertama, taat terhadap peraturan sekolah. Siswa mematuhi tata tertib sekolah termasuk peraturan berpakaian, upacara bendera, dan peraturan lainnya. Seperti siswa harus mengikuti upacara baik dalam hari-hari besar nasional maupun hari-hari lainnya. Dan yang kedua, menjaga nama baik diri dan sekolah. Generasi penerus bangsa harus menjaga nama baik diri sendiri dan juga sekolah, dan tidak menghambat kemampuan pendidikan. Dan yang ketiga, mendukung persatuan bangsa. Siswa memiliki peran dalam memperkuat persatuan bangsa Indonesia melalui penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan yang keempat, giat belajar, gemar membaca, dan ikut kegiatan ekstrakurikuler. Siswa harus giat dalam belajar, gemar membaca, dan ikut ekstrakurikuler untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan siswa. Dan yang kelima, mengapresiasi dan memakai produk dalam negeri. Siswa harus mengapresiasi dan memakai produk dalam negeri supaya perekonomian dalam negeri maju. Dan yang keenam, menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan sekolah sesuai piket yang sudah dijadwalkan, dan tidak merusak fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang ketujuh, menumbuhkan sikap cinta tanah air di tengah masyarakat. Siswa harus menumbuhkan sikap cinta tanah air di tengah masyarakat dengan cara belajar mengetahui serta berperan aktif di lingkungan masyarakat dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab di lingkungan sekolah. Tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang yang melakukan sesuatu kegiatan dan bersedia untuk menanggung resikonya. Tanggung jawab di sini juga merupakan tingkah laku yang sadar akan perbuatan dan kewajibannya. Sikap tanggung jawab ini diwujudkan pada diri sendiri, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sikap ini terbentuk seiring perkembangan seseorang. Tanggung jawab sebagai warga sekolah yang pertama yakni menghormati guru. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga sekolah yang harus kita lakukan yakni menghormati guru. Ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelajaran yang dengan baik dan serius. Saat mendengar penjelasan, kita tak hanya menghormati guru saja, tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif di dalam kelas. Kita tak hanya mendengar penjelasannya, kita juga sopan dan santun terhadap guru.
Tanggung jawab yang kedua yakni taat terhadap peraturan sekolah, yakni bertujuan agar dapat menertibkan anggota sekolah dan memiliki aturan yang bertujuan untuk menertibkan anggotanya. Aturan ini seperti jam datang sekolah tepat waktu, memakai seragam, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita perlu datang tepat waktu ke sekolah dan menggunakan seragam. Terus tanggung jawab yang ketiga yakni menjaga nama baik sekolah, termasuk tanggung jawab semua warga sekolah seperti guru, karyawan, dan siswa. Tanggung jawabnya berupa bersikap sopan dan tak memakai baju sekolah di luar jam sekolah. Sebagai siswa, kita juga harus ikut lomba, punya prestasi, dan tidak menjelekkan sekolah pada orang lain. Terus yang keempat, menghormati teman. Kita akan bertemu dengan banyak teman yang punya latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus menghormati dan menghargai semua teman kita. Pelaksanaan tanggung jawab ini adalah tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan agamanya. Yang kelima yakni belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh agar memiliki pribadi yang berkualitas. Kita dapat mendorong pembangunan Indonesia dengan lebih baik dengan melaksanakan tanggung jawab kita yakni belajar. Maka dari itu kita harus jadi manusia yang berkualitas, rajin, baik, sopan, dan belajar dengan disiplin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi siswa di lingkungan sekolah, yaitu interaksi adalah hubungan timbal balik atau kerjasama dalam kehidupan atau bermasyarakat. Contoh interaksi sosial antar individu di sekolah yaitu interaksi sosial antar individu yang dilakukan antar dua orang, yakni satu orang melakukan interaksi dengan satu orang lainnya, atau timbal balik dari interaksi antar individu ini dapat berbentuk interaksi positif maupun interaksi negatif. Contoh interaksi antar individu di sekolah, seorang murid yang bertanya pada teman sebangkunya. Kemudian guru bimbingan konseling yang bertemu dengan orang tua murid, dan murid yang berbicara pada kepala sekolah karena melanggar peraturan. Dua contoh interaksi sosial antara individu dan kelompok di sekolah. Pertama yaitu interaksi antara individu dengan kelompok ini terjadi saat ada satu orang yang berinteraksi dengan sebuah kelompok berisi banyak orang atau sebaliknya. Meski interaksi ini terjadi antara satu orang dengan banyak orang, tetap saja hanya satu orang yang berbicara dalam satu waktu. Contoh interaksi antar individu dan kelompok di sekolah. Pertama yaitu seorang guru mengajar pelajaran di kelas. Contohnya Kak Rara mengajari tali temali pada siswa saat ekstra pramuka. Yang selanjutnya contoh interaksi antar kelompok di sekolah yaitu jenis interaksi antar kelompok merupakan interaksi yang melibatkan dua atau lebih kelompok yang saling melakukan interaksi sosial. Interaksi ini berarti dilakukan oleh kelompok yang berbeda satu kelompok dengan kelompok lain. Bisa dibedakan berdasarkan identitas hingga daerah. Contoh interaksi antar kelompok di lingkungan sekolah antara lain yaitu PMR dan Pramuka bekerja sama dalam pemberian ilmu sosial. Kelompok A berdebat dengan kelompok B dalam pelajaran IPS. Mungkin hanya ini. Baik, mungkin hanya